Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Sobat IP yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Hari ini kita akan kembali melanjutkan perkuliahan pertemuan keempat dalam mata kuliah Fisika Dasar 2, di mana hari ini kita akan membahas topik yaitu eh, potensial listrik, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang medan listrik. Kita sudah membahas tentang gaya Coulomb, yaitu gaya interaksi antara dua muatan listrik atau lebih. Juga kita juga sudah membahas tentang flux listrik. Maka hari ini kita akan membahas tentang tegangan listrik atau potensial listrik. Medan gaya Coulomb memiliki kemiripan dengan medan gaya gravitasi, ya, yaitu ada tarik menarik antara dua muatan ataupun ada gaya tolak menolak antara dua muatan. Dan kesamaan itu kita temukan pada aspek jarak antara kedua objek yang berinteraksi, yaitu R kuadrat. Bahwa gaya interaksi antara dua muatan listrik itu mirip atau bisa dikonotasikan sebagai gaya interaksi dalam gaya gravitasi, ya, gaya medan gravitasi. Misalnya gaya interaksi antara bumi dengan matahari, matahari dengan bintang-bintang yang lain, bumi dengan bulan, bumi dengan benda-benda yang ada di permukaan bumi atau benda-benda yang berada di sekitar atmosfer bumi. Itu dikenal sebagai gaya interaksi medan gravitasi. Sebagaimana halnya medan gaya gravitasi, medan gaya Coulomb juga merupakan medan gaya yang bersifat konservatif. Gerak partikel bermuatan Q dalam ruang bermedan listrik dapat dianalogikan dengan gerak partikel bermassa M dalam ruang bermedan gravitasi. Untuk medan gaya yang bersifat konservatif dapat didefinisikan suatu besaran skalar yang disebut potensial. Terkait medan listrik, fungsi potensial tersebut adalah potensial listrik atau elektrik potensial, atau kita kenal sebagai tegangan listrik. Pada interaksi itu ada energi yang kita sebut sebagai energi potensial listrik, di mana untuk memindahkan suatu muatan dari satu tempat ke tempat lainnya dalam pengaruh medan listrik diperlukan sejumlah usaha. Usaha yang dilakukan oleh gaya adalah WAB sama dengan integral dari A ke B F dot ds
sama dengan delta U, di mana U merupakan fungsi energi potensial yang bergantung kepada posisi. Gaya Coulomb yang merupakan gaya konservatif, dan untuk medan konservatif integral lintasannya hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Misalnya posisi awal itu adalah di titik A dan posisi akhir itu adalah di titik B, maka usaha yang dilakukan untuk memindahkan sebuah muatan dari titik A ke titik B disebut dengan WAP, ya, sama dengan integral dari A ke B F vektor dot ds vektor, ya. Satuan energi potensial listrik dalam satuan sistem internasional adalah Joule. Kemudian di sana antara titik A dan titik B, ya, di mana di sana ada energi yang dibutuhkan, ada usaha, ya, usaha artinya energi yang dibutuhkan untuk berpindah, untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B, yaitu kalau benda itu melawan gravitasi, ya, melawan medan gaya. Dalam pemahaman gravitasi artinya melawan gravitasi, maka itu kita tulis UAB, UB dikurang UA. Artinya bahwa uh, muatan dipindahkan dari titik B ke titik A yang berarti dia berlawanan dengan arah gravitasi, sama dengan minus VAB sama dengan minus integral A ke B sama kali F vektor dot ds vektor atau UA dikurang UB sama dengan minus Q. Kalau kita paham medan listrik, integral dari A ke B E vektor dot ds vektor. Karena gaya vektor ini sama dengan muatan kali medan listrik. Ya. Ilustrasinya adalah ini, di mana ini adalah garis gaya medan, garis medan listrik, sementara ini adalah lintasan dari muatan dari titik A ke titik B. Kemudian kalau minus Q-nya kita pindahkan atau Q-nya dipindahkan ke sebelah kiri, ruas kiri, maka itu akan menjadi UB per Q dikurang UA per Q sama dengan minus integral dari A ke B E vektorial dot ds vektorial. Ini adalah energi potensial listrik persatuan muatan yang disebut dengan potensial listrik, ya, disebut sebagai potensial listrik. Dan kalau itu kita simpulkan dengan V, ya, V singkatan dari voltage, ya, voltage, di mana V itu adalah UB, U dibagi dengan Q. Jadi VB itu adalah UB dibagi dengan Q dikurang UA per Q, yaitu VA sama dengan minus integral dari A ke B E vektorial dot ds vektorial, ya, di mana satuan daripada tegangan listrik, beda potensial listrik itu adalah joule per coulomb atau volt atau newton coulomb meter, ya.
Beda potensial listrik antara dua titik dapat dipahami sebagai usaha yang diperlukan untuk melawan medan gaya Coulomb dalam memindahkan satu satuan muatan dari satu titik ke titik lain. Kita tulis VB kurang VA sama dengan minus integral dari A ke B E vektorial dot ds vektorial. Ya, jadi inilah yang kemudian kita sebut sebagai beda potensial, ya, beda potensial yang kita alami atau kita gunakan di rumah, ya, dari sumber energi yang dialirkan dari PLN, ya, jadi BB dikurang VA atau biasanya disingkat dengan VAB. Ya. Bagaimana potensial listrik? Formulanya, kalau gaya interaksi antara dua muatan kita formulasikan sebagai berbanding lurus dengan hasil kali dua muatan yang berinteraksi dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara muatan yang berinteraksi tersebut, lalu kemudian kita mendefinisikan medan listrik sebagai berbanding lurus dengan muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat muatan, ya, antara kuadrat jarak antara dua muatan, antara muatan dengan sumber, ya. Maka di tegangan potensial listrik, ya, potensial listrik di titik A, ya, kita lihat di sini VB sama dengan kita lihat bagaimana menghitungnya, ya, bagaimana menghasilkan formula untuk potensial listrik tiga. Kita lihat VB dikurang VA sama dengan minus integral dari A ke B E dot ds sama dengan minus kaki, ya, konstanta kaki untuk E nya di integral dari RA ke RB, RA ke RB. Dan kalau A itu, ya, A itu adalah yang ditinjau, ya, dari RA ke RB, A yang ditinjau, titik A yang ditinjau dengan sumber di B misalnya, seper R kuadrat, di mana R itu adalah jarak dari A ke B, R vektor satuan dot dr R vektor satuan, R vektor satuan dot R vektor satuan hasilnya satu, ya, coba dipahami. R vektor satuan dot R vektor satuan, karena dia searah maka hasilnya satu, ya, maka hasil daripada integrasi ini adalah kaki per R. Jadi kita masukkan RA nya, ya, dengan batas-batas RA ke RB, ya, di mana integrasi yang dikenakan itu adalah dl, ya, maka ini akan menghasilkan uh, kaki dibagi dengan R, ya. Kemudian karena batasnya dari RA ke RB, maka itu akan menjadi kaki, jadi kakinya di luar, dikali dengan seper RB dikurang seper RA, ya, seper RB, ya, seper RB dikurang seper RA, ya. Dan kalau kita, ya, acukan, ya, kalau B itu menjadi acuan, ya, kalau B itu menjadi acuan,
Jadi kita ambil jaraknya itu di Tahingga, ya. Kita ambil jaraknya di Tahingga terhadap titik nol misalnya, maka maka kita lihat integrasinya. Hasil integrasinya adalah kaki dikali, ya, karena eh, jaraknya sangat jauh, yaitu di Tahingga. Karena jaraknya sangat jauh, yaitu di Tahingga, maka potensialnya itu adalah nol, ya. Potensial di titik B itu adalah nol karena kita ambil jaraknya itu Tahingga. D kurang VA sama dengan kaki dari RA, kaki per R dari RA ke Tahingga, sama dengan kaki seper Tahingga dikurang seper RA. Hasil daripada ini adalah minus kaki per RA, karena seper Tahingga itu sama dengan 0. Ya. Maka kita dapatilah minus VA, ya, minus VA, yaitu potensial listrik di titik A itu sama dengan minus kaki per RA, yang berarti bahwa VA itu sama dengan kaki per RA, ya. Potensial listrik pada jarak RA dari suatu muatan titik I. Ya. Kemudian kita bisa analogikan bahwa potensial listrik itu seperti halnya potensial karena pengaruh gravitasi, yang kita sebut sebagai potensial gravitasi. Jadi kita lihat bahwa sebuah titik, katakanlah titik itu di sini, ya, yang berada pada jarak RA dari titik Q, dari muatan Q, ya. Kemudian ada titik yang kedua, yaitu di sini, yang berada pada jarak RB, ya, berada pada jarak RB dari muatan Q, ya. Maka di sini ada gaya Coulomb, ya, gaya Coulomb, karena kita memandang muatan ini sama, ya, karena memandang muatan ini sama, maka gaya Coulomb yang ada di sini ke arah kanan, yaitu menjauhi muatan Q, tolak menolak, ya, tolak menolak. Maka di sini, ya, di sini akan terjadi hal yang alamiah, yaitu tegangan. Potensial itu akan berpindah dari potensial tinggi ke potensial rendah, ya. Akan terjadi perpindahan dari potensial tinggi ke potensial rendah, tegangan tinggi ke tegangan rendah, ya. Itu perpindahan muatan. Kalau perpindahan muatannya itu adalah dari potensial tinggi ke potensial rendah, maka kuat arus akan sebaliknya, yaitu dari potensial rendah ke potensial tinggi. Kita lihat juga bahwa sebuah benda, ya, sebuah benda yang ada pada jarak R, ya, katakanlah ini tinggiannya HG misalnya, ya, HG, ya, atau disebut H1 itu H2 misalnya, tidak ada pada posisi HA misalnya, di posisi A, ketinggian di H, kemudian ini ada di posisi B, ketinggian HB, ya. Maka, ya, sebagaimana dalam sifat alamiahnya, bahwa ini akan jatuh ke sini, ya.
Dan kalau dia akan sampai ke dasar ini, maka kecepatan ini akan lebih besar dari kecepatan ini karena dari jarak yang jauh. Ya, seperti juga muatan seperti itu. Ya, muatan juga seperti itu. Bahwa kalau ada muatan di titik B dan muatan di titik A, ya maka muatan di titik A itu arah gayanya ke bawah, ya, dan muatan di titik Q itu arah gayanya ke bawah. Kalau ini adalah positif, maka berdasarkan garis-garis medan, ya, garis-garis medan, maka ini menjauhi positif, yaitu menuju ke negatif. Ini juga menjauhi positif menuju ke negatif. Kaidah hukum Gauss. Ya. Maka besaran potensi listrik di suatu tempat hanya mempunyai makna jika dibandingkan dengan potensial di tempat lain. Ya, sehingga di sini kita mengenalnya sebagai beda potensial. Ya. Jadi yang punya makna fisik adalah beda potensial. Ada tempat yang digunakan sebagai acuan untuk dapat menyatakannya bahwa dia berbeda dengan tempat yang lain. Beda potensi listrik antara dua buah titik merupakan usaha persatuan muatan yang diperlukan untuk memindahkan benda atau muatan dari satu titik ke titik lainnya melawan medan gaya Coulomb. Potensial listrik di suatu titik sama dengan usaha persatuan muatan yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari titik acuan, biasanya diambil pada tangga ke titik yang dimaksud. Ya. Jadi potensial listrik ini dianalogikan sebagai usaha dilakukan untuk memindahkan, ya, memindahkan muatan listrik dari, katakanlah secara gravitasi, dari titik rendah ke titik yang tinggi. Ya, jadi melawan arah gravitasi. Ya. Kemudian bagaimana jika potensial listrik itu kita tinjau karena pengaruh dari beberapa muatan titik? Artinya bahwa jika terdapat beberapa muatan titik, maka potensial listrik total di suatu tempat dapat diperoleh menggunakan prinsip superposisi atau penjumlahan potensial listrik yang disebabkan oleh masing-masing muatan titik. Maka potensial listrik adalah besaran skala, di mana VA, V total, tegangan potensial total, sama dengan VA Q1, yaitu tegangan karena muatan Q1, ditambah VA Q2, ditambah VA Q3, dan seterusnya, sama dengan kaki 1 per RA Q1, tambah kaki 2 per RA Q2, tambah kaki 3 per RA Q3, tambah kaki 4 per RA Q4, tambah dan seterusnya, sama dengan K sigma dari I sama dengan 1 KN K KI per RA KI. Ya, sorry, K-nya double, ya, K-nya double, seharusnya di sini sudah tidak ada K, ya, K-nya keluar. Jadi K-nya cuma satu, ya, jangan ini bukan kuadrat, ya, keluar dari kuadrat, ya, bukan, ya, jadi K-nya bukan kuadrat. Oke, VA menyatakan potensial listrik di titik A, ya, sedangkan RAKI adalah jarak dari muatan QI ke titik A tersebut. Iya. Jadi jumlahkan, tinggal kita jumlahkan. Ya. Dan akan bergantung kepada muatan masing-masing. Dan juga akan bergantung kepada jarak di mana potensial listrik berbanding lurus dengan muatan
hijau, ya, muatan pantau, dan berbanding terbalik dengan jarak antara muatan pantau dengan titik acuan. Maka di sini diberikan contoh soal, tentukanlah potensial listrik di titik A dan B akibat kedua muatan. Jadi muatan itu yang pertama bermuatan 8,0 kali 10 pangkat 9 coulomb, ya, berada pada jarak 0,20 meter dari titik A, ya, saudara. Kemudian muatan kedua adalah minus 8 kali 10 pangkat minus 9 coulomb, berada pada jarak 0,40 meter dari muatan B, di mana antara muatan A dan muatan B itu dipisahkan oleh jarak 0,20 meter. Lihat di gambar ini, ya, ditentukan, ya, diminta untuk menentukan potensial listrik di titik A dan di titik B. Ya. Maka kemudian kita akan melihat bahwa antara A dan B itu ada beda potensial kalau ternyata berbeda, ya, kalau ternyata berbeda. Soal kedua adalah tentukanlah energi potensial sistem tiga muatan berikut sebagaimana diilustrasikan dalam gambar ini. Jika Q1 sama dengan plus Q, Q2 sama dengan minus 4Q, dan Q3 sama dengan plus 2Q, dengan D sama dengan 12 cm dan Q sama dengan 150 nanocoulomb. Ya, jadi segitiga sama sisi berada pada segitiga sama sisi. Ya. Maka potensial di titik A yaitu VA sama dengan K1 per RA1 ditambah K2 per RA2 sama dengan K8 kali 10 pangkat min 9 coulomb per 0,2 meter ditambah minus 8 kali 10 pangkat min 9 coulomb per 0,4 tambah 0,2, jadi 0,6 meter, dan itu dihasilkan kurang lebihnya adalah 240 volt. Sementara potensial di titik B yaitu VB sama dengan K1 per RB1 ditambah K2 per RB2 sama dengan K kali 8 kali 10 pangkat min 9 coulomb dibagi 0,4 ditambah minus 8 kali 10 pangkat min 9 coulomb per 0,4 meter sama dengan 0 karena penyebutnya sama, ya, penyebutnya sama, angkanya sama, maka itu saling menghilangkan, maka didapati BP 0. Artinya bahwa beda potensial antara A dan B disebut VAB, yaitu VB kurang VA, ya, VB kurang VA itu sama dengan 240 volt, ya. Ya, energi potensial, ya, ini kalau dikurang berarti ya negatif kalau dari B, dari A ke dari B ke A, ya, VB. Tapi kalau kita dari A ke B berarti kan positif, ya. Ya. BA kurang VB berarti 240 volt. Energi potensial sistem sama dengan usaha yang diperlukan untuk menyusun muatan-muatan tersebut. Maka ditulislah U sama dengan U12 tambah usaha 13 tambah usaha 23 sama dengan Q2V di posisi Q2 akibat Q1, sorry, tambah Q3 V di posisi Q3 akibat Q1 tambah Q3 V di posisi Q3 akibat Q2, ya. Maka sama dengan Q1 Q2 per R12 tambah Q1 Q3 per R13 tambah Q2 Q3 per R23
sama dengan K minus 4Q kuadrat cukup. Cukup. Q kuadrat. Iya, 4Q kuadrat karena Q1, Q2 usaha. Oke. K minus 4Q kuadrat dibagi D, jaraknya D. D tambah 2Q kuadrat dibagi D ditambah min 8Q kuadrat dibagi D sama dengan min 10Q kuadrat per D. Kalau kita masukkan muatannya, nilai muatannya, dan juga kita masukkan D-nya, nilai D-nya sama dengan diperoleh sama dengan minus 18,75 kali 10 pangkat 15 Joule. Ya, 15 Joule. Tanda negatif menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan itu adalah melawan gaya Coulomb. Ya, oke. Ya, kemudian ada permukaan ekipotensial. Ya, permukaan ekipotensial. Ya, yaitu permukaan di mana pada jarak tertentu yang sama di seluruh permukaan itu mempunyai potensial yang sama. Ya, maka di sini ada posisi dalam ruang yang punya nilai potensial sama bentuk suatu permukaan ekipotensial seperti digambarkan dalam bentuk seperti ini, ya, bentuk seperti bola misalnya, atau garis ekipotensial seperti, ya, seperti ini, jaring laba-laba, ya, dalam kasus 2 dimensi. Ya, ini tentu dalam kasus 3 dimensi. Ini jaring laba-laba. Jadi kalau dia bertemu berdekatan antara dua muatan misalnya, maka akan terjadi ekipotensial seperti ini. Ya. Untuk muatan titik dalam ruang 3 dimensi, permukaan ekipotensialnya berbentuk permukaan bola. Sementara untuk muatan titik dalam bidang 2 dimensi, garis ekipotensialnya berupa lingkar. Ya, jadi saya kira itu kenalannya dengan permukaan ekipotensial. Ya, saya kira pembahasan kita cukup sampai di sini. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan dipertanyakan, kita diskusikan. Satu orang bisa menjawab dan yang lain, satu orang bisa memberikan pertanyaan, yang lainnya bisa memberikan sanggahan atau ya, jadi diskusi, ya. Jadi yang satu memberikan pertanyaan, sedangkan yang lain bisa memberikan penjelasan atau ulasan. Ya, tidak harus dosen, ya. Jadi namanya diskusi itu harus semua terlibat dalam kelas ini, ya. Dosennya juga mahasiswa, ya. Jadi mahasiswa melemparkan pertanyaan bisa dijawab oleh dosennya, tapi bisa juga dijawab oleh mahasiswa yang lain. Tidak harus dosennya, itu namanya diskusi, ya. Saya kira saya akhiri pertemuan kita hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Sebelumnya saya ingatkan, kalau ada pertanyaan silakan dituliskan pertanyaan itu di kolom komentar dari video ini. Ya, tuliskan pertanyaannya di kolom komentar dari video ini, tetapi bukan soal, ya. Jadi jangan, bukan mahasiswa membuat soal lalu soalnya diberikan ke dosen, enggak, ya. Soal bisa ditanyakan dalam arti bahwa mahasiswa sudah mengerjakannya, ya. Mahasiswa bisa sudah mengerjakannya, lalu mempertanyakan jawabannya, ya. Mempertanyakan jawabannya, apakah jawabannya itu sudah tepat atau belum, ya, sudah tepat atau belum, itu, ya. Jadi eh, yang diminta di sinilah pertanyaan, ya. Yang diminta adalah pertanyaan, bukan soal.
ya, bukan soal ya. Oke, jadi demikian. Ya, kalau toh ada juga soal yang mau dibahas ya nanti soal-soal itu kita akan bahas. Ya, nanti kita akan bahas tentu dalam satu pertemuan misalnya, satu kesempatan. Ya, saya kira demikian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.